Sebenarnya saya sudah nggak sabar pengen tanya karena seru banget. Eh, kan saya share sebelumnya beberapa peraturan agar semuanya dapat berjalan dengan lancar ya teman-teman. Pertama-tama, nyalakan kamera jika tidak ada unsur. Baik, kemudian gunakan virtual background seperti yang sudah di-share di grup ya teman-teman. Kemudian rename akun Zoom dengan format nama underscore profesi underscore domisili. Contohnya Rahma underscore VA underscore Jogja gitu. Kemudian matikan mic, mute mic-nya agar tidak ada suara yang mengganggu. Kemudian gunakan raise hand untuk jika ingin bertanya. Kemudian kalau teman-teman udah nggak sabar, boleh deh kita tulis di chat ya. Kemudian jaga etika dalam chat, gunakan kolom chat dengan bijak, hindari spam, sara, dan topik di luar materi. Kemudian hadir tepat waktu, terima kasih buat yang sudah hadir. Kemudian dilarang merekam atau menyebarluaskan materi, video, maupun informasi dari acara ini tanpa izin dari panitia. Kemudian jaga kenyamanan bersama ya teman-teman, pastikan berada di tempat yang nyaman sehingga bisa fokus. Baik, untuk yang berikutnya ikuti acara sampai selesai agar teman-teman bisa sharing insight yang ada di acara ini. Kenapa sih penting banget? Karena insight kamu berharga banget teman-teman. Uh, untuk mendapatkan reward dari teman kreatif dan Space English, teman-teman bisa sharing insight terbaiknya hari ini. Karena ada 10 personal career blueprint, kemudian ada 10 English conversation class dari spaceenglish.id. Yang punya personal career blueprint itu senilai 350.000 loh teman-teman, nggak main-main ya. Sementara kelas English conversation class-nya itu 300.000, jadi nggak cuma lumayan. Pastikan teman-teman sharing sebanyak-banyaknya insight hari ini, karena semakin banyak sharing yang teman-teman sampaikan, akan semakin besar kemungkinannya. Jadi ada 8 event dari Spill the Screen ya teman-teman. Caranya gimana? Teman-teman bisa sharing insight terbaiknya dari sesi hari ini atau sesi sebelumnya dan setelah hari ini ya teman-teman. Itu bisa menggunakan template yang telah kami sediakan. Nanti akan di-share di grup. Kemudian tag akun teman kreatif, tag akun @space_english_id sama tag akun narasumber kita @widyastuti.va. Kemudian gunakan hashtag space spill the screen teman kreatif. Kemudian hashtag teman kreatif, ada aja gebrakannya. Kemudian kumpulkan link insight yang sudah diposting pada form yang nantinya akan kita share di grup ya teman-teman. Nah ini dia. Sedikit saya spill siapa sih dia? Mbak Widya Stuti ini kemarin 30 menit yang luar biasa karena auto kepo. Banyak banget yang ingin saya tanyakan, tapi sama Mbak Widi, stop, besok aja tanyanya, akan dijawab besok. Mbak Widi ini salah seorang uh, lulusan dari manajemen ya Mbak Widi ya, di tahun 1997, 20 tahun pengalamannya di bidang retail. Kemudian Mbak Widi sempat layoff dan switch karir. Ini salah satu contoh yang menjalani switch karir dan kayak nggak adaptasi deh Mbak Widi, karena dalam setahun luar biasa banget. Yang lonjakannya luar biasa teman-teman. Jadi kayak bola tenis yang dilemparkan dibanting ke bawah, tapi melejitnya luar biasa tinggi banget. Waktu dan layar kami persilakan Mbak Widi. Oke, suara saya sudah jelas ya? Nah, Suara silakan Mbak saya Widi. sudah terdengar? Sudah Mbak? Oke, tolong di-share ya. Ya, silakan. Oke, selamat siang semua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kehadiran teman-teman pada sesi kali ini.
Jadi kenapa sih saya bikin judul? Tadi sempat juga sih ada yang kepo ya. Itu apa sih Sherpa gitu ya kan? Your Social Media Sherpa. Sherpa itu sebenarnya adalah, kalau saya boleh jelaskan, itu adalah salah satu suku di pegunungan Himalaya yang dia biasanya membagi para pendaki untuk sampai ke puncak yang paling tinggi. Seperti itu. Makanya tadi ada salah satu yang nanya Sherpa itu apa? Ya Sherpa itu seperti itu. Artinya tujuan kita sebagai orang sosial media adalah ya harus membawa ya, sosial media klien ke jenjang yang lebih tinggi seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, ini sedikit saya share mengenai karir saya. Dari tahun 97, saya lulus S1 Universitas Katolik Atmajaya, jurusan manajemen. Kemudian dari 97 sampai 2024, saya kerja terus di bidang retail. Jadi saya pindah-pindah tapi tetap stay di tempat yang sama, yaitu di retail store operation. Kemudian di Desember 2024 saya kena layoff. Jadi bukan layoff berjamaah ya, layoff pribadi seperti itu ya. Reasonnya ya, ya seperti biasa lah, restrukturisasi seperti itu ya. And then di 2025 pada saat itu saya berpikir saya ini mau apa ya. Jadi saya tidak mikir terlalu lama untuk kayak mourning, sedih atau apapun gitu ya. Pada saat itu saya cuma punya tiga option. Saya mau kerja online, saya mau jualan online, atau saya mau jualan onsite. Maksudnya jualan di market seperti itu ya. Nah, akhirnya saya memilih untuk jadi virtual assistant. Jadi saya memilih untuk kerja online. Jadi saya di 2025 itu saya kursus virtual assistant selama 6 minggu dan juga saya kursus digital marketing selama 3 bulan. Itu ya teman-teman. Jadi saya sudah membekali diri saya untuk ke depannya saya sebagai VA itu akan punya service apa gitu. Jadi pada saat saya lulus di virtual assistant course itu, saya juga sudah memilih saya virtual assistant dengan service sosial media manajemen. Seperti itu ya. Jadi teman-teman. Selanjutnya Mbak. Sorry ya, kecepatan nggak? Kecepatan atau enggak ya? Enggak, Mbak. Enggak ya. Oke. Nah, ini cerita mengenai klien saya, itu sebenarnya saya graduate dari kursus VA itu di April 2025. Nah, ini sekelumit ya. Jadi saya pernah saya pegang klien itu dari 2025 bulan Juni, itu di Uber Amerika, tapi kebetulan proyeknya itu nggak ada gitu. Jadi saya itu dapat tugas menerjemahkan bahasa Jawa ke bahasa Inggris gitu. Nah, itu ternyata proyeknya nggak ada gitu. Ya sudahlah, tapi saya sudah tanda tangan ya NDA, non disclosure agreement itu. Nah, di 2025 September itu saya dapat klien lagi dari Malaysia. What coincidence, ternyata klien ini, jadi bos saya ini dia bekerja di Jakarta, tapi dia punya bisnis travel visa di Kuala Lumpur seperti itu. Akhirnya dia mau merekrut saya, mau buka company di Indonesia rencananya. Ini planningnya ya, planningnya seperti itu. Nah, saya di situ 2 bulan sebagai sosial media, terus kemudian saya diangkat jadi visa officer seperti itu. Nah, terus kemudian beranjak di Februari 2026. Nah, saya jadi brand officer-nya Kunquan. Nah, Kunquan ini, Mandarin Class ini basicnya adalah sebenarnya afiliasi dari Malaysia juga gitu. Jadi bukan murni dari Indonesia. Dan terakhir di bulan Maret itu saya dapat klien nih yang digaung-gaungkan tadi ya, digital marketing spesialis gitu ya. Itu dari Australia di Melbourne, namanya Provincial Strata Solution. Itu ya, itu di bulan Maret 2026. Lanjut, Mbak. Oke, nah saya mau share spill sedikit nih awalnya apa sih sebenarnya yang jadi fokus kita nih sebagai pekerja remote nih kan ada suka banyak tanya ya kak saya mau mulai kerja remote saya nggak tahu dari mana aduh saya bingung deh oh saya udah kerja onsite tapi mau ganti kerja remote segala macam lah menurut saya nih versi-versinya ya tapi ya saya sudah memilah menjadi 4
Ya, 4 bagian. Yang pertama apa? Yang pertama adalah kita harus punya pengalaman yang relevan. Maksudnya begini, ya, pengalaman itu adalah salah satu modal kita untuk jadi pekerja remote. Misalnya, kita jadi admin, terus kita kerja remote sebagai data entry, itu kan masih ada relate ya, masih ada korelasinya seperti itu. Ya, atau misalnya dulu kita pernah suka desain lah, tapi kita nggak kerja di dunia desain, nah itu bisa jadi modal kita untuk jadi pekerja remote. Karena saya kan sebenarnya basicnya retail ya, tetapi saya suka sosial media gitu loh. Jadi saya tuh udah main sosial media udah lama. Jadi main Facebook tuh 2010, Instagram itu 2017. Jadi saya memang lama seperti itu ya. Terus yang kedua kursus bersertifikasi ya, misalnya seperti teman kreatif. Jadi seperti ini. Kenapa saya bilang kalau kita itu sebagai VA, pertamanya itu paling tidak kalau memiliki rezeki lebih ya, itu adalah kita tuh kursus. Kenapa? Kalau kita kursus, pada saat kita selesai kursus, kita itu tidak akan tersesat, gitu loh. Artinya kita punya mbak-mbak, punya apa namanya mentor-mentor, ya selain mentor yang jadi gurunya juga ada mbak-mbak nih yang sudah lebih dulu ada di grup tersebut, gitu ya. Terus kemudian udah pasti itu namanya laptop dan jaringan internet yang stabil itu udah pasti modal, ya. Kemudian yang kedua, itu kita harus punya hard skill dan soft skill yang memang diperlukan sebagai pekerja remote. Jadi nggak bisa hard skill, soft skill yang dipekerja buat kerja onsite, buat kerja remote itu nggak connect sama sekali. Ya, apa aja? Ya yang pasti hard skillnya jelas ya. Apa aja yang digunakan, soft skillnya apa aja yang digunakan itu jauh berbeda dengan yang di onsite. Terus kemudian yang ketiga, itu kita harus punya ini, integritas tinggi, konsisten, mental baja, komunikasi yang baik. Kenapa? Karena kalau kita kerja remote, kita tidak ada bos. Ya, bos kita di sini nggak ada, di mana bos kita di Australia, kita di sini. Ya, artinya kalau kita tidak memiliki integritas yang tinggi, otomatis bos kita juga akan curiga, ini lo sebenarnya ngerjain atau enggak, gitu. Ya, ini dia kerja benar atau tidak, bos kita tidak tahu. Ya kan? Konsisten juga seperti itu. Mental baja apalagi ya. Kita temennya cuma apa? Pekerja remote GPT, Gemini, Cloud, enggak ya? Kita nggak punya temen ya, nggak punya teman. Jadi kita cuma punya itu gitu loh, yang menjadi apa namanya senjata kita seperti itu. Ya sama satu komunikasi yang baik. Ini jujur ya, karena apa? Kalau kita tidak punya komunikasi yang baik, misalnya dengan atasan kita, dengan bos kita, bagaimana bos kita tahu kita kerjanya benar, ya kan? Kalau kita tidak pernah report setiap hari, bagaimana bos kita tahu kalau kita kerja, ya? Terus satu lagi saya selipin itu yang gambar kucing, ya, gambar kucing. Kenapa saya bilang itu kan? Semua tiga ini kalau kita nggak punya faktor luck, jujur ya, itu yang nggak gede ya. Kita 5% lah gitu. Tapi itu ya one of the time itu merupakan hal yang apa menurut saya yaitu salah satu yang menjadi kunci juga gitu. Walaupun nggak semua ya, ini kan takdir, bener nggak? Ya diterima apa enggaknya gitu. Lanjut, Mbak. Oke. Nah, sekarang kompetitor kita tuh sebenarnya siapa sih di dunia remote itu? Ya, kompetitor kita tuh sebenarnya tiga. Ya, kompetitornya itu lokal, kompetitor global, sama satu lagi apa yang pasti yang baru tren ini adalah AI, teknologi itu sendiri. Ya, udah kita bersaingnya sama teman kita sendiri, sesama penghuni Indonesia, kita harus bersaing juga sama Asia Tenggara, Eropa, Amerika, dan lain sebagainya. Ya, terus yang terakhir kita harus bersaing juga dengan AI, ya, atau teknologi otomasi. Ya, yang jadi kita juga harus paham gitu loh bahwa kompetitor kita tuh bukan lokal sama luar aja, tapi sama teknologi itu sendiri seperti itu. Ya, oke, silakan Mbak, lanjut. Kalau kecepatan bilang ya, oke, ya. Sekarang gini, gimana cara kita itu bisa ya lebih unggul daripada kompetitor kita? Ya, bagaimana sih sebenarnya gitu ya? Yang aku kerja remote banyak,
Ya, yang aku bisa sosial media spesialis itu jutaan. Jutaan yang wah ngaku saya apa kalau teman-teman baca di thread ya, sosial media spesialis, pengalaman 5 tahun, pengalaman 7 tahun. Nah, gimana kita yang baru masuk nih, kita baru melangkah jadi sosial media umpamanya ya tanda kutip, kita harus bersaing dengan mereka ya. Jadi saya bagi ada dua. Yang pertama yang bisa kita lakukan dan yang tidak bisa kita ubah. Ya, ada dua nih. Ya, yang bisa kita lakukan apa? Yang pasti adalah kita bisa reach out ke potensial klien. Ya, kan kadang-kadang kita bisa DM di Instagram atau kita bisa DM di LinkedIn. Ya, kayak seperti kemarin saya sempat interview dengan salah satu ya direkturnya di Los Angeles, namanya Bu Catherine. Ya, itu saya sempat interview dengan beliau. Tapi kebetulan karena ada tools VA yang saya nggak bisa, akhirnya Bu Catherine tidak jadi hire saya. Tapi saya tetap keep in touch sama beliau. Ya, jadi kuncinya ini. Kalau kalian interview dengan klien luar, ya, dengan klien luar nih, terus misalnya kalian tahu dia punya LinkedIn, cari LinkedIn-nya, kayak gitu. Sama dengan saya waktu kerja dengan klien Australia, saya tahu nih, namanya, bos saya namanya Pak Adam. Saya cari di LinkedIn, saya connect sama dia di LinkedIn. Ya, jangan follow ya, connect. Ya, teman-teman. Kalau di LinkedIn biasanya di connect, jangan follow. Ya, di connect. Ya, seperti itu sama dengan Bu Catherine juga sama. Saya connect ke dia. Saya bilang, selamat malam, saya connect ke Ibu karena saya juga mau ada interview dengan Ibu. Seperti itu. Ya, jadi Bu Catherine-nya tahu kalau saya itu adalah dia yang mau dia interview. Seperti itu. Jadi dia bisa melihat dari LinkedIn kita seperti apa. Gitu. Terus kedua, internet market research. Nah, ini ya jadi manfaatin namanya sosial media kalian untuk tahu perkembangan dunia remote itu seperti apa. Ya, jangan TikTok Sarwenda ya 200 juta ya per bulan ya. Pada lihat ya kan? Tapi kita nggak pernah develop mengenai kita punya punya karir gitu loh. Ya, apa sih yang sekarang tuh di dunia remote kalau teman-teman tahu ya di thread itu berbagai macam. Ya, berbagai macam lah ceritanya mengenai dunia remote. Ya, itu harus kalian tahu. Tapi apakah harus lewat thread doang? Enggak. Bisa lewat mana aja. Ya, tapi menurut saya mungkin kalau thread kan lebih kayak gampang lah ya, lebih kayak Twitter, kita bisa sambil scroll-scroll kayak gitu. Kemudian networking udah pasti ya, kita tuh sama siapa aja pasti harus berhubungan baik ya dengan siapapun ya. Apalagi misalnya di LinkedIn kita mau add CEO, takut nggak enak, ikuti aja enggak, follow itu enggak, dihubungin hubungin ya. Jadi jangan takut ya. Kalau dia nggak nerima belum tentu ya. Jadi kalau di LinkedIn saya itu ada CEO, ada presiden direktur, itu bukan lokal ya, tapi luar gitu. Kenapa ya kan? Emang kita punya networking gitu ya. Dengan harapan suatu saat kita di hire atau di notice, benar nggak? Ya kan? Seperti itu. Ya. Terus yang keempat otomatis nih yang keempat nih. Ini personal branding. Buat teman-teman sekali lagi yang kerja remote ya. Jangan males namanya personal branding. Personal brandingnya di mana? Mau di Instagram, mau di LinkedIn, ya biasanya seperti itu ya kalau untuk pekerja remote. Ya, tolong benar-benar pastiin, jangan males. Kuncinya males itu kunci utama kenapa kalian sulit dapat klien. Benar nggak? Ya. Jadi kalau misalnya personal branding, aduh saya pusing mau nulis apa ya di LinkedIn. Ya tulis aja sehari-hari kalian. Kalau kalian baru mulai kerja, misalnya tulis, ya saya dulu dapat kerja susah loh, ya mesti begini, begini dan lain-lain seperti itu. Ya, terus kemudian kita ada namanya learning by doing. Kenapa saya bilang learning by doing? Misalnya, kalian ditantang oleh klien, ya, kamu bisa nggak pasang ads, ya kan? Terus eh, karena basic kamu pernah punya, itu kamu akan bilang iya, itu kejadian dengan saya. Jadi saya itu sebenarnya bisanya Meta Ads, tapi bos saya maunya Google Ads, gitu loh. Tapi karena saya punya basic Meta Ads, ya saya beraniin aja gitu. Tapi bukan berani doang.
Tapi harus tahu sumber-sumbernya dari mana, saya belajarnya dari mana. Nanti saya ceritain terakhir kenapa perjuangan saya belajar Google Ads. Ya, terus yang bawah nggak takut sama apa ngambil resiko yang terukur. Ya, resiko terukur, kau paham ya? Resikonya bukan nggak terukur, tapi terukur. Terukur artinya apa? Kita mampu menjalankan. Jangan sampai, ya misalnya nih teman-teman ya, oh saya dapat klien tiga, terus kalian nggak bisa handle semua, buat apa? Ya kan? Kalau ini kalian kliennya dua, tapi bisa handle, much better dong, ya kan? Kliennya puas, ya kita juga digaji juga dengan baik, ya. Jadi nggak perlu kliennya banyak, tapi nggak puas seperti itu, ya. Nah, yang sebelah kanan, yang teman-teman bisa lihat nih, mungkin saya karena bahasa Inggris ya, maaf ya ini kayak sometimes saya apa campur-campur, kemarin udah minta izin juga. Yang pasti apa perubahan politik. Contohnya nih sekarang perang Iran, benar nggak? Ya banyak sekali ya teman-teman kita pekerja remote yang kerjanya terutama oleh klien US. Dan itu kenyataan. Banyak yang di stop. Nah kita nggak bisa apa-apa, ya kan? Kedua, consumer behavior trends ya. Ya kan kadang-kadang oh saya maunya misalnya kliennya maunya yang pengalaman di bidang fashion, tapi kita nggak punya pengalaman. Ya udah, ya mau kita apply juga, wah untung-untungan bisa apa enggak keterima. Nah terus bencana alam udah pasti, ya. Terus yang keempat, client budget constraint, artinya klien budgetnya terbatas, ya. Kita juga nggak bisa ngubah dong, misalnya ditawarnya cuma 400 US, kita pengennya 600, ya kita harus terima karena budgetnya cuma segitu, ya kan. Pas experience sudah otomatis yang nggak bisa diubah. Satu lagi company rules and regulation. Misalnya contohnya apa? Company rules. US based, kita nggak mungkin apply, ya. UK based, jadi orang dia mencari orang-orang pekerja remote yang ada di UK atau di US. Udah nggak mungkin kita yang di Indonesia bisa. Lebih baik di skip aja. Jelas? Ya, lanjut Mbak. Oke, kemudian. Nah, sebenarnya kan kalau platform untuk cari kerja remote banyak ya. Benar nggak? Dari yang berbayar, nggak berbayar, ya. Salah satunya adalah yang berbayar itu Upwork, ya. Nih, ini saya kasih pandangan mengenai Upwork. Ini dari sudut pandang saya yang saya amati. Upwork itu berbayar dan in this economy, apakah kita mau untuk tetap stay di Upwork berbayar dengan kondisi saat ini? Kita mencari peluang lain di luar itu yang gratis. Jelas ya? Jadi kalau misalnya kita mau, kita cari aja peluang yang gratis, ngapain kita mesti bayar? Tapi kita nggak dapat klien. Kita spend 500 connect. Ada loh yang sampai 500. 500 connect ya. Bukan bukan ini. Itu luar biasa gitu. Ya, tapi nggak dapat klien. Nggak dapat loh. Ya, jadi ya ini saja saya ini. Ya ini saja saya adalah kita nyari klien global di mana? Di sini. Ada di LinkedIn, di Thread, di Facebook, di Instagram, Indeed, sama grup VA atau grup alumni atau grup yang lain. Ya, lanjut Mbak. Nah, ya, jadi kita tuh apa aja sih yang perlu disiapkan kalau misalnya kita pengen punya klien global? Sebenarnya kan, kan saya udah punya sertifikat VA, belum tentu dapat klien global juga, ya kan? Apa aja yang disiapin? Pertama adalah biasakan untuk tetapin satu jenis servis yang ditawarin. Ya, ini nih habit kita nih, sama seperti saya waktu masih baru lulus ya. Saya social media management, saya apply apa namanya data entry, saya apply bookkeeper, saya apply customer service, tidak ada satupun, saya tidak di hire satupun. Karena apa kita lebih baik jadi PA yang spesialis daripada jadi PA yang generalis. Ya, generalis itu apa? Ya generalis pada umumnya ya administrasi ya atau bookkeeper atau data entry itu saingannya bukan lagi global, globalnya itu udah sampai kemana-mana. Kita nggak bisa jadi PA yang general. Yang kedua, ya CV.
Ya, sekali lagi nih ya, CV ATS itu mempermudah teman-teman. Ya sekarang pekerja lokal nih, sorry, kayak Paragon. Nah, Paragon itu dia juga cari pekerja freelance loh, part-time freelance ya, nggak ke kantor. Kalau CV kalian nggak ATS, nggak bisa, tetap ya. Apalagi kalau misalnya kalian mau cari kerja remote, lah, perusahaannya tuh ada di Indonesia, itu ATS itu akan berlaku terus, ya. Terus misalnya CV sama ATS sama, CV sama resume sama, beda, ya. Kalau klien atau mintanya dia resume, jangan dikirim CV. Kalau klien mintanya CV, jangan dikirim resume. Cara bedanya gimana? Kalau saya gini, saya bikin CV ATS, saya masukin aja GPT, coba bikinin resumenya, langsung keluar, langsung copy aja di Google Doc, seret, udah jadi, jelas ya. Dan pastikan kirimnya bentuknya PDF, jangan bentuknya Gdoc, Word gitu. Ya, kenapa? Karena itu kan bisa diganti-ganti, kita nggak tahu, ya kan? Next, memiliki kemampuan bahasa Inggris minimal B2. Sebenarnya bahasa Inggris itu minimalnya C1 advance, bukan B2. Tapi ada juga company yang masih toleransi B2. Company-company yang mungkin Southeast Asia, misalnya Malaysia, Singapura gitu ya, itu mereka masih oke dengan bahasa Inggris. Terus gimana sih cara kita tahu bahasa Inggris kita itu levelnya di mana? Gampang. Cari di LinkedIn namanya EFSET. Ya, di LinkedIn ketik EFSET. Terus kalian tes di situ. Ada yang 50 menit, ada yang 90 menit. Jadi kalau 90 menit itu listening, writing, reading, speaking. Ada semua. Ya, tes di situ. Tulisannya itu EFSET. Oh, sorry, EFSET disambung. EF kursus bahasa Inggris tuh EFSET. EFSET. Ya, atau English Radar. Jadi ada dua sebenarnya. Saya udah pernah tes dua-duanya ya. PT Neng, SET, EFSET. Siapa nih Trida Mendes? Wah, siapa nih namanya? Ya. Terus kemudian, kenapa standarnya harus C1? Karena perusahaan luar tidak mau sebenarnya di bawah C1. Jadi kalau kalian masih B1 atau A2, belajar lagi. Jelas ya. Cari dulu namanya di LinkedIn EFSET atau English Radar. Kalau English Radar, dia lebih gampang. English Radar. SET, ya betul, SET. Set, set, bukan SAT ya, set. Oke, terus kemudian paham kemampuan atau skill yang dimiliki. Jadi gini, ya kita nggak mungkin apply ke perusahaan luar, tapi kita skillnya masih standarnya B aja. Ya, saingan kita banyak. Ya, jadi kita nggak akan bisa bersaing kalau kita punya skill yang B aja. Kemudian, nah, cara kerja perusahaan global. Ini ini perlu kita tahu ya, perusahaan global. Orang asing itu kalau ngomong itu nggak pernah panjang kali lebar. Kalau video call, misalnya Zoom, maksimal 15 menit. If you don't have any question, ya klien akan mikir ya you okay, you are fine, kayak gitu. Jadi kalau kamu misalnya 15 menit nggak nanya, diam aja, take it or leave it, ya klien akan, oh iya 15 menit, ya sih, selesai. Beda sama mungkin klien lokal ya. Klien lokal kan panjang kali lebar bahas segala macam. Gitu. Lanjut. Kemudian ini di sini temukan pekerjaan yang sesuai dengan yang kita kuasai. Bahasa Inggris B2. Apakah ada lembaga? Nggak usah. Jadi kita bisa pakai pakai ini aja, aplikasi. Ada Duolingo atau apa, kita belajar dari situ aja. Sekarang bahasa Inggris gampang kok. Ya, nggak usah perlu kita kursus. Tapi kalau mau kursus, boleh. Kalau saya dulu 4 tahun setengah di LIA. Jadi saya lama banget kursus bahasa Inggris. Bisa kayak satu. Oke ya. Terus kemudian eh, apa jelas kita harus temukan pekerjaan yang sesuai dengan service yang kita kuasai. Terus audit nama perusahaan. Ini penting. Kenapa banyak sekali job scam? Benar nggak?
Bahkan job scam itu bukan hanya dari Nigeria. Ini saya sebutin aja negaranya ya, mohon maaf lah. Ya, kita sekarang sudah banyak banget job scam itu dari Malaysia, dari apa negara-negara Southeast Asia. Ada, termasuk Amerika. Jadi kita mesti tahu ya caranya gimana, bisa lewat GPT, ya, entah websitenya kamu masukin di GPT atau apapun itu kamu cari tahu dulu. Kalau di thread cari tahu ini akun ini milik siapa, akun ini milik negara mana. Itu kan bisa dilihat ya, seperti itu. Bagaimana kita bisa tahu kalau job scam itu banyak nanti, ya, nanti dulu. Kemudian nanti saya ceritain ya. Oke. Nah, sekarang dokumennya apa aja yang dibutuhin untuk melamar? Itu disiapin juga ya. Terus mengetahui perbedaan zona waktu. Nah, ini zona waktu ya. Kita ya mau dapat duit gede, kalau saya buka belak-belakan, kerja sama US. Tapi kerja sama US apa? Ada CET, ada PST, ada ET. Apa itu ET? Itu zona waktunya, ya kan? Ada yang beda 12 jam, 13 jam, 14 jam. Apakah kalian sanggup? Tanyaan saya. Kalau kalian sanggup, duitnya besar. Minimal aja, kalau kalian kerja dari malam ke pagi, itu duitnya bisa sebulan bisa di atas 1.200 US. Udah pasti. Tapi apakah kalian sanggup? Harus tahu dulu. Saran saya, cari maksimal yang Eropa standarnya. Inggris, pokoknya standarnya Eropa. Itu dia beda cuma 6-7 jam, is oke lah. Meskipun bisa ngantuk malam. Ya, tapi kalau Amerika memang duitnya gede, tapi apakah kalian siap? Pertanyaannya, ya. Terus kemudian yang terakhir adalah mengerti Eropa time, betul. Inggris, pokoknya Inggris, Eropa Timur, Eropa Barat, Jerman. Tapi Jerman sulit. Standar penggajian, bukan? Ya, standar penggajian. Ya, jadi standar penggajiannya kita mesti tahu by hourly, bi-weekly, atau monthly, ya harus tahu. Dan kita juga harus tahu ya, misalnya contoh kayak saya bekerja sosial media, apa pekerja sosial media itu bisa di hourly? Belum tentu. Bisa paling by project atau by monthly. Tapi kalau hourly itu saya rasa berat. Karena kita kan biasa ngedesain, ya kan? Biasa segala macam. Oke, lanjutnya Mbak. Nah, ini ini versi saya ya. Ini dapur saya. Tapi saya open ke teman-teman. Nanti teman-teman mau nanya apa aja saya buka. Jadi saya itu nyari nyari kerja remote itu tidak di platform yang saya tidak sebutin tadi. Awalnya saya platform apa aja saya masukin, kecuali Upwork. Saya tidak pernah cari kerja di Upwork. Ya, oke. Kenapa saya tulis paling atas Facebook Group? Karena saya dapat kerja semua remote dari situ. Jadi bagi teman-teman yang mohon maaf alergi sama Facebook, salah, itu lowongannya banyak banget dari situ. Ya, terus gimana caranya ya kita tuh cari tahu ya lowongan yang ada di situ. Nomor satu saya kasih tahu itu. Join Facebook group. Nama grupnya kuncinya remote, expat, ya kan, vacancies, digital nomad, sosial media VA. Silahkan cari di Facebook group. Jadi ada expat Jakarta, expat Indonesia, expat Bandung, expat BSD, ada apa digital nomad Bali, job vacancy in Bali, ya sosial media digital nomad luar, semua sampai Amerika itu ada di Facebook. Ya, benar, Facebook. Saya dapat semua klien dari Facebook. Oke. Terus kemudian apa? Posting diri kita di situ. Postingnya apa? Hello, my name is Widya Stuti. Begini-begini kita cari kerja. I am virtual certified virtual assistant, bla 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 bla. Ya, persoalannya nanti sama adminnya di accept atau di reject nggak apa-apa. Kirim aja. Itu, kirim aja, nggak apa-apa. Ya, saya juga di reach out dari klien jujur dari Facebook, klien saya Malaysia. Karena saya posting di situ, saya butuh kerja.
Gak tahu ngerti loh. gitu. Iya emang angin pasir Kemudian, pakai AC. nggak usah. Facebook baru nggak usah. Facebook kita pribadi aja, nggak apa-apa. Nggak usah. Terus kemudian kita tuh cek secara berkala lokernya yang dipasang apa. Kadang-kadang ya grup ekspat itu dia suka masang loker juga. Walaupun dia biasanya jualan apartemen, sewa beli apartemen ya, sewa-sewain apartemen atau apa. Tapi dia suka ada postingan-postingan soal apa namanya remote. Bentar ya. Terus kemudian kerja yang terakhir adalah kerjakan assessment sesuai instruksi dan juga tepat waktu. Ya, ini masalah habit ya, masalah habit. Kalau kalian ya bekerja remote ya udah janji sama klien jam 10 malam harus video call, harus interview, pastiin minimal 5 menit sebelumnya kalian sudah ready. Ya, jangan malah di cancel begini-begini nggak ada. Ya, kalau sama orang asing nggak bisa. Ya, gitu. Terus lanjut, lanjut dulu ya kita ya. Nanti ada beberapa yang itu saya bantu jawab. Oke. Nah, ini apa riwayat saya bisa kerja di perusahaan Australia. Saya cerita feedback dulu ya. Ini 2025 pesaing virtual assistant Indonesia itu dari negara mana? Ada yang bisa jawab? Coba. Pesaing virtual assistant Indonesia itu dari negara mana? Ada yang bisa jawab? Malaysia. Yang lain Singapura. Ada lagi? Vietnam. Terus sebutin semua kayak negara-negara Asia Tenggara ya. Yang coba Filipina. terus. Oh, Filipina siapa tuh? Yang Aku, nyebut ayo, Filipina. Elisa. Oh, oke, Filipina. Terus, oke, aja sebutin negara-negara Southeast Asia semua. Oke, ya, betul. Pilih Filipina. Ya, kenapa Filipina? Ayo, ada yang tahu kenapa Filipina? Coba, saya pengen tahu. Aku, Kak. Aku Teteh. Ya, Kebanyakan yang ayo, aku lihat-lihat itu banyak agensinya dari situ. Terus Englishnya be better. agensinya. Oke, ada lagi reasonnya? Bahasa Inggris mereka bagus, Boleh betul. jawab ya, Kak. Iya, dari Terus apa lagi? Filipina. Untuk reasonnya sama kurang lebih karena kalau di Filipina itu warganya lebih ke didukung pemerintahnya itu untuk skillnya dalam bahasa Inggris. Jadi lebih gampang berkomunikasi sama negara-negara yang di Eropa ataupun di Amerika gitu. Secara Oke, skillnya. betul. Ada lagi? Skillnya udah Permisi dasar. Kak, mungkin Iya. dari dengar-dengar cerita dari beberapa teman remote itu, Filipina itu Hmm, sudah mereka jadi bahasa ibu kedua. Dan juga untuk oke. seperti CS-CS itu memang kita Hmm, saingannya sama Filipina. hmm, oke. Ada lagi? Mungkin yang lain mungkin yang tadi udah dulu bahasa Inggrisnya bagus. Ya benar nggak? Skillnya bagus. Ada lagi nggak? Nggak ada ya? Oke. Dari sekian banyak yang teman-teman ngomong itu betul. Ya. Jadi yang pertama otomatis bahasa Inggris mereka bagus karena mereka penjajahan Amerika. Ya. Kalau seandainya kita dijajah Belanda dulu diajarin bahasa Belanda, kita pinter. Benar nggak? Tapi ternyata enggak. Ya apa sih ya? Oke. Kedua, skill mereka itu emang bagus. Ini saya juga dengar dari yang lainnya bahwa mereka itu jauh lebih firm dibandingin dengan PA lain, ya. Dan mereka itu lebih gesit, lebih perform, komunikasinya bagus ke klien. Oke, jelas ya. Terus yang saya tahu, VA Indonesia itu tidak bisa nembus namanya ada tiga, Amerika, Eropa, Australia. Ingat, 2025 namanya Australia itu carinya adalah VA dari Filipina. Bahkan kalau teman-teman tahu di Australia mereka punya grup VA rekrut khusus Filipina. Bayangin, itu di Australia. Terus ceritanya bagaimana saya bisa nembus klien Australia? Saya juga bingung gitu. Ya, jadi saya kursus digital marketing 3 bulan 2025. Ya kan, itu bekal saya. Terus
bos saya itu pasang iklan di mana Facebook group. Tadi siapa yang nanya Facebook group ya, jangan males nih. Facebook group tuh banyak banget lokernya. Ya, posting di Kami Kerja Remote namanya. Ada yang udah pernah dengar grupnya? Ada nggak? Kami Kerja Remote? Belum. Oke. Udah, aku Ya, belum pernah dengar, Kak. belum. Yang bahasa Sudah Inggrisnya pernah we work dengar. remotely itu bukan, Kak? Bukan. Ini grup lokal. Grup Indonesia. Grup Indonesia. Belum, Kak. Oke. Dengernya malah bapak-bapak kerja remote. Itu mah di thread. Bukan. Ya. Oke. Nah, ya, Kami Kerja Remote itu adalah grup lokal di Facebook. Nah, bos saya itu entah kenapa nyasar ke situ. Dan beliau pasang cari sosial media spesialis, tapi dia lebih cenderung ke digital marketing. Jadi dia minta dua, bisa desain, bisa konten, dan bisa pasang iklan atau sebagai digital marketing. Pada saat dia pasang, saya baca syaratnya. Dia minta bisa ads, terus segala macam. Saya mikir, wah ini bisa nggak ya saya? Tadi yang seperti saya bilang ya, harus mengambil resiko yang terukur, bukan asal, terukur. Saat itu cuma saya yang berani bilang, I am interested. Nggak ada yang lain. Karena apa? Kelemahannya orang Indonesia apa sih? Kalau ada orang asing pasang lowongan, bahasa Inggris. Takut. Nih teman-teman ya, sekarang bahasa Inggris itu makanan sehari-hari. Benar nggak? Ya kan? Kalau kalian bisa menguasai lebih daripada satu bahasa di luar bahasa Indonesia, itu biasa aja bahasa Inggris. Tapi kalau bisa lebih daripada satu, bisa nembus sama klien luar. Mau Mandarin, Jepang, Korea, Jerman. Jujur, kalau masuk misalnya mau kerja dengan virtual asisten atau klien Jerman, modalnya apa? Bahasa Jerman, bukan bahasa Inggris. Dia nggak terima. Ya. Nah, kemudian ya singkat cerita akhirnya bos saya memilih saya. Ya, pada saat interview saya jujur. Saya bilang saya bisanya waktu itu pasangnya Meta Ads, Pak. Tapi saya tidak bilang tidak bisa Google Ads. Ya, saya bilang saya bisa masang Meta Ads gitu. Nah, kemudian proses interview pertama terus beliau langsung bilang, kamu mau standar rate-nya berapa? Apakah saya langsung nembak ke beliau? Enggak. Oh iya Pak, sebentar saya cari, saya ini dulu rate-nya berapa. Saya tanya teman-teman saya, di sini siapa yang udah pernah kerja sama klien Australia? Ya ternyata ada satu doang yang nyaut. Dan itu dia tidak megang digital marketing ternyata. Dia programmer. Beda dong ya angkanya. Akhirnya saya pakai apa? Pakai ChatGPT. Saya seorang VA ya dengan kemampuan ini, klien saya seperti ini, terlihat keluar. Rate-nya segini sampai segini. Jadi buat teman-teman yang bingung nih, standar rate-nya berapa? Udah nanya sama tim alumni, nanya orang yang pengalaman atau siapapun, tapi bingung. Saya ChatGPT. Yang penting prompt-nya benar. Ya, saya seorang ini, pengalamannya nggak sampai tahun, ya kan, job desk-nya ini, kliennya ini, dijawab semua sama GPT. Gitu. Ya, akhirnya singkat cerita, beliau menerima saya. Ya. Nah, pada saat itu, saya tulis scope of work-nya itu udah sesuai ya. Jadi gini, satu yang perlu teman-teman tahu, kenapa sih teman-teman suka ngeluh ya? Probably buat sama klien lu Indonesia. Ini saya klien Indonesia suka nambahin kerjaan di tengah, bener nggak? Ya tiba-tiba di tengah nambahin apa? Pasang Instagram boost, padahal itu tidak sesuai dengan SO itu. Ya Mas Fajar sampai ketawa. Bener ya. Jadi intinya adalah pada saat awal, pada saat kalian negosiasi, scope of work-nya itu dipastiin itu aja. Jadi kalau ada yang keluar dari situ, melencengnya jauh, dan itu di luar daripada job desk atau scope of work-nya, nggak usah. Dan ngomongnya terus terang. Kalau orang bule itu,
Nggak bisa kayak kita orang Indonesia, maaf Bu, gini-gini nggak usah. Ya langsung aja bilang Pak, ini job desk-nya di luar daripada scope of work yang kita sudah eh, apa namanya agreement-nya scope of work seperti ini kayak gitu. Ya, oke. Saya ada cerita lucu. Ya, bukan cerita lucu ini sebenarnya. Jadi dari scope of work yang di sini, ya itu memang kendalanya adalah bos saya itu very late respond, gitu ya. Benar. Ya, elemennya avatar ya, Mbak. Ya, udara segala macam lah tuh ya. Udah nggak tahu deh. Ya, minta gaji 500 tapi job desk-nya sosial media plus digital marketing. Ya, udah paham. Oke. Ya. Terus scope of work-nya ini ceritanya ada satu yang saya bilang bahwa saya harus pasang Google Ads. Ya, ini kita udah mulai masuk nih ya mengenai Google Ads. Saya bersedia mau mengambil pekerjaan ini padahal saya nggak bisa Google Ads. Kenapa? Karena saya tahu, saya pernah masang Meta Ads. Memang ilmunya jauh, bukan jauh ya, beda gitu. Kalau Meta Ads kan Instagram sama Facebook ya. Tapi paling tidak analisanya itu hampir sama. Analisa ya, bukan masangnya analisa. Nah, dari bulan April awal, bos saya sudah minta pasang Google Ads, sementara saya belum tahu namanya Google Ads. Jadi akhirnya apa? Saya cari tahu di mana kursus Google Ads. Sampai segitunya saya. Nggak belajar sendiri ya, bapak-bapak, ibu-ibu di sini, mbak-mbak ya. Jangan sekali-kali kita menyodorkan kelemahan, kekurangan diri kita kepada klien lo maupun luar. Ini kejadian, ya, kejadian. Ya, artinya jangan sampai kita tidak punya bekal digital marketing, tiba-tiba kita punya sertifikasi BNSP, terus kita menyuruh klien kita untuk pasang iklan dan boncos sampai 90 juta. Ada masang Meta Ads, boncos 90 juta. Dan akhirnya apa? Kliennya di shadow ban di sosial medianya. Mungkin kalau teman-teman sosmed tahu ya. Kenapa di sosial media di ban? Karena dia beli follower, dia suntik follower. Ya, di luar daripada itu ya, OOT, off topic. Oke. Nah, akhirnya pada saat itu saya ketemu dengan salah satu tempat kursus namanya Digimaya yang buka khusus basic Google Ads. Itu benar-benar kebetulan. Makanya Mbak, saya bilang apa faktor luck. Ya, pas banget gitu. Akhirnya saya kursus selama 6 hari. Dan bayangin teman-teman ya pusingnya kayak apa kalian belajar. Ya, walaupun saya punya basic digital marketing itu tetap pusing. Kenapa? Karena Google Ads itu beda sama Meta Ads. Kalau Meta Ads teman-teman pasang iklan, benar nggak? Ngambil video dari klien atau foto. Kalau Google Ads mainnya website, landing page, itu beda banget. Dan prosesnya itu 3 sampai 5 hari untuk setup-nya. Bayangin. Ya kalau Meta Ads mungkin 2 hari selesai. Ini sampai 5 hari. Mulai dari kita masang namanya GTM, ya Google Tag Manager, ya kalau sekarang itu tidak ada Google Analytics, namanya Google Tag Manager, ya sampai selesai itu saya sekitar 3 sampai 4 hari, gitu, ya. Jadi teman-teman bisa tahu nih, kita suka bingung ya, digital marketing, sosial media spesialis, konten kreator. Ayo, sekarang kalian tahu nggak bedanya? Sosial media spesialis, nggak secara garis besarnya aja. Konten kreator sama digital marketing. Secara global beda nggak? Saya izin jawab, Bu. Ya, silakan. Oke, kalau digital marketing tentunya lebih ke menyusun strategi end-to-end untuk Ah, eksekusi juga terkait hmm, proses marketing di dunia digital yang Meta Ads, Tip Ads, dan hmm, sebagainya. Kalau hmm, sosial media spesialis sama lebih ke strategi juga secara sosial media, gak hanya konten, tapi end-to-end hmm, untuk ngembangin sosial media dari nol sampai bertumbuh. hmm, Kalau konten hmm. kreator hanya fokus eh, di strategi kontennya gitu, dari bikin brief, ide sampai ke hasil eksekusinya. Oke, ya benar tuh. Ya ini global ya, saya bicara global. Jadi teman-teman, kalau pada saat nyari buka job desk atau pekerjaan sebagai apa, ditawarin oleh klien, dibaca dulu ya job desk-nya apa.
Jangan mau terima tadi yang nulis siapa tuh? Dia bilang katanya pekerjaan palu gada gaji apa tuh? Gaji apa tuh? Ya, gaji intensif, orang magang ya, kayak gitu. Ya, dibaca dulu. Jangan sampai ya kita ngelamar sosial media spesialis kerjanya konten kreator. Ya, boleh. Tapi kita bisa mampu nggak kita ngerjainnya? Itu aja pertanyaannya. Jadi jangan sosial media spesialis tapi kita live di TikTok. Itu bukan tugas kita. Kalau digital marketing murni ya, bukan sosial media spesialis, digital marketing murni itu sebenarnya handle-nya apa? Google Ads, Meta Ads, TikTok Ads, LinkedIn Ads. Benar nggak? Sekarang ada LinkedIn Ads ya. Itu segala macam yang berhubungan dengan dunia digital. Dia lebih pada perannya untuk menaikkan engagement lebih banyak ke arah seperti itu. Tapi di Indonesia palu gada. Iya, memang palu gada. Ya, oke. Lanjut ya. Jadi singkat cerita, akhirnya saya berhasil pasang Google Ads. Ya. Nah, pasang Google Ads. Ini saya jujur sama teman-teman ya. Sekali lagi, kalau teman-teman tidak punya basic, nggak sempat belajar pasang ads, entah Meta Ads atau Google Ads, jangan nawarin ke klien, bisa bahaya. Ya, kenapa? Karena banyak faktor-faktor atau yang bisa membuat klien itu rugi, kayak gitu. Ya, jangan sekali-sekali, makanya saya bilang faktor yang kita ambil resiko terukur. Bukan resiko yang kita tidak ukur karena kita cuma lihat duitnya. Nggak bisa. Gitu. Google Ads. Betul ya, sistem bidding. Ya, benar ya. Nah, bos saya itu hanya pasang 15 dolar per hari. Padahal sama Google direkomendasikan 66 dolar sehari. Bayangin. Jauh. Akhirnya apa? Sama Google disebarin kayak gini. Jangkanya adalah pendek. Ya, impressionnya kecil, apalagi leads-nya nggak dapet. Ya, leads-nya cuma satu dalam 1 minggu. Kenapa? Ya karena duitnya nggak gede. Ya, itu baru satu sisi ya. Belum lagi namanya baca namanya keyword. Tahu keyword yang apa namanya volumenya tuh bagus. Netapin keyword yang volumenya terlalu gede itu juga nggak bagus. Itu aja baru satu beberapa sisi. Ya, jadi teman-teman nggak bisa kalau merasa bahwa oh saya itu digital marketing tapi kalian tidak punya basic. Sekali lagi saya suka ingetin ke teman-teman saya, teman dekat saya. Kalau nggak punya basic digital marketing, jangan ngaku digital marketing. Kenapa? Itu akan jadi bumerang buat diri sendiri. Kalau kalian ditanya nanti, bisa nggak baca analitik? Ya, sekarang sosial media spesialis. Saya tanya ke teman-teman yang servisnya sosial media spesialis, kalau baca analitik dari mana? Coba, baca analitiknya dari mana? Meta. Ada lagi? Apa nggak pernah baca? Sosial media spesialis. Nggak bisa baca analitik. Instagram Insight. Oke. Ada lagi nggak nih bahasa Arab terus nih? Jawab yang lain. Nggak ini ya, bukan sosial media spesialis ya. Oke ya. Jadi untuk saat ini, ya, sosial media spesialis itu harus bisa baca dari Meta. Analitiknya itu paling mudah adalah lewat Meta Ads Manager. Ya, itu sekali buka, itu semua bisa kebaca. Per minggu, per 90 hari, per 30 hari, sama. Sama seperti halnya dengan baca kita Google Ads. Analitiknya seperti itu. Ya, cuma tantangannya apa kalau Google Ads? Dia budgetnya tidak berhenti seperti Meta Ads. Contoh nih, Mbak Fajar mau masang iklan jualan fashion, ya kan? Mbak Fajar pasang 1 hari 50.000, ya kan? Terus demografi penyebarannya Jakarta, misalnya Jakarta doang lah, Jakarta Selatan gitu misalnya, ya kan? Ya, nah pada saat terus kita pilih Instagramnya mana nih yang di story segala macam, Facebooknya ini. Pada saat budgetnya sudah habis, iklannya berhenti, nggak disebarin. Enaknya Meta Ads begitu. Tapi kalau Google Ads nggak bisa, dia akan jalan terus.
gitu loh. Jadi kenapa kita mesti rajin setiap hari ngeliat keyword-keyword negatif, mesti dihapusin. Nah, kayak gitu-gitu ilmunya itu nggak bisa didapat sembarangan. Nah, ya, Mbak Fajar udah stres aja. Jangan stres, Mbak. Ya, terus di sini ada juga nih Google Extension. Masih ada waktunya kan ya, Mbak? Masih ya? Oke. Terus ada namanya Google Business. Siapa yang sudah pernah dengar Google Business? Google My Business? Itu salah satu tugas digital marketing juga. Oke, apa tuh? Google My Business itu apa? Google My Business. Ya, jadi Google My Business itu kan kita biasanya, ya benar ya. Jadi daftarin apa bisnis kita di Google. Kalau kalau lokal itu enak. Ya, misalnya Mbak Fajar nih punya bisnis mau punya ruko, ya jualan baju. Terus apa namanya mau profilnya toko itu ada nongol di Google Map, ya kan benar nggak? Nah, itu kita kalau sama-sama lokal. Kalau saya permasalahannya adalah bos saya gedungnya di Melbourne, saya di sini sebagai admin, ya kan? Ternyata sekarang Google mempersulit. Jadi cara verifikasinya itu bukan bukan melalui cuma apa, tapi melalui video. Jadi bikin video pendek, nyorotin gedungnya, jalannya, ini loh jalannya, ini gedungnya, ini kantornya kayak gitu. Lalu nanti di-approve sama Google, gitu. Ya, berubah apa tuh? Nggak berubah. Itu kali internet. Saya lanjut, Mbak. Lanjut. Nih, Mbak Fajar, kita dulu ya kalau mau nanya. Jangan nanya. Oke, ini daily reminder. Ya, daily reminder ke teman-teman. Ya, ini berdasarkan pengalaman saya ya. Yang pertama itu, laptop harus wajib berfungsi dengan baik. Ya, kenapa? Gini, ada beberapa perusahaan. Siapa yang pernah dengar cyberbacker? Ada yang pernah dengar cyberbacker? Kalau suka main LinkedIn pasti tahu. Cyberbacker. Nah, dia itu mensyaratkan sistem laptopnya itu punya standar sendiri. Minimalnya, RAM-nya berapa, Intel-nya apa. Ya, benar. Ya. Terus kemudian ini saya mau highlight yang kedua teman-teman ya mengenai portfolio. Sekarang saya tanya ke teman-teman, siapa yang bikin portfolio cuma nampilin hasilnya doang? Maaf ya saya ngecas dulu. Saya cas dulu. Ada nggak yang bikin portfolio apa cuma show up hasilnya doang? Karyanya doang siapa? Ada? Ada. Ada apa saya? Oh, ngaku ya. Oke, nih. Jadi ini hasil saya juga ngobrol dengan salah satu mentor, ya orang Jerman. Mungkin teman-teman pernah dengar ya, Philip, Philip Rubenhaus. Ya, saya pernah tanya sama beliau, kalau misalnya bikin portfolio, bos-bos, user, orang asing, itu yang dilihat apa? Dia bilang, satu, portfolio itu nggak usah panjang-panjang, 10 sampai 15 halaman. Kedua, tampilin juga pengalaman kerja kalian di mana. Ya, jadi portfolio itu bukan semata-mata kalian nampilin nih Instagram, bener nggak? Ya, sekarang saya tanya kalian kalau bikin portfolio, hasil karya kalian dibikin kecil-kecil apa gede-gede? Dibikin kecil-kecil biar orang nggak lihat apa gede-gede? Segede gaban, Bu. Bagus tuh. Top. Ya, oke. Ya, yang pertama ini saya reminder ke teman-teman ya, portfolio itu pertama kan about me, yang pastikan tentang saya. Terus pendidikan, ya kan? Kenapa kadang-kadang klien itu mintanya apa? Portfolio doang. Bener nggak? Nggak minta CV. Terus bagaimana kalau klien kalian tahu kalian sarjana atau sesuai requirement kalau kalian tidak nyantumin di situ? Ya kan? Pendidikan, terus pengalaman kerja, nggak kasih aja singkat.
Tapi yang ada hubungannya, ingat ya, portfolio jangan dicampur. Kalau sosial media sendiri, data entry sendiri, administrasi sendiri, nggak ada portfolio dicampurin tiga-tiganya, nggak bisa. Portfolio khusus, ya. Terus sertifikat boleh, ya sertifikat PA, ya yang ada korelasinya dengan service. Terus hasil project, testimoni. Testimoni itu penting ya. Kalau kalian punya testimoni entah dari magang, entah dari siapa itu masukin. Sama yang terakhir kontak. Satu yang saya reminder ke teman-teman. Ya, biasain pakai hyperlink aja. Ya, teman-teman kalau cek di link portfolio saya, itu di LinkedIn, itu di bagian belakang thank you itu garisnya semua bisa ada linknya. Misalnya nomor WA saya, LinkedIn saya, Instagram saya, itu kalau kalian klik, walaupun bentuknya PDF, itu bisa dibuka semua. Gitu. Kalau misalnya kayak saya punya karya banyak, ada juga Reels, boleh, hyperlinkin aja. Ya, jadi ada klik here, gitu. Jadi nggak usah semua dimasukin. Ya kan ada pengalamannya banyak, dimasukin semua nggak perlu. Jelas ya nih teman-teman? Ya, jadi portfolio jangan cuma karyanya doang, tapi kalau bisa juga tambahin satu pencapaiannya. Misalnya menaikkan viewer sebesar 1000%. Misalnya. Nggak apa-apa. It's much better dibandingin kalian cuma nampilin Instagram, flyer, yang bisa bikin gitu banyak. Tapi kalau kita bisa berbeda, itu jauh lebih baik. Jelas? Ya. Terus, upgrade skill. Ya, apa aja deh, mau bootcamp, mau webinar, mau cuma belajar video, silahkan. Tapi jangan ambil kursus yang nggak ada hubungannya. Kalau kalian sosial media, nggak usah kursus HR. Nggak guna. Ya, jangan nambahin yang nggak guna. Kalau kalian sosial media, nggak usah kursus finance. Jadi, jadilah PA yang spesialis. Atau pekerja remote yang spesialis. Terus, cari lowongan kerja ya dari berbagai sumber ya. Jangan, sekali lagi saya minta teman-teman, Upwork doang. Ya, saya bilang kan in this economy ya, kita harus cari, harus smart. Ya, banyak kok saya bilang Facebook group, ya kan, dari Facebook group aja, itu saya ikutin grup udah lebih dari 30. Dari grup lokal sampai grup luar. Itu lowongannya, sampai virtual assistant Filipina saya masukin juga. Ada grupnya di Facebook. Saya masukin juga, nggak apa-apa. Ada banyak, nanti saya spill. Ya, tapi tadi itu kuncinya, tadi kan saya kasih itu ya, kayak apa tuh namanya, digital nomad, virtual assistant, terus sosial media misalnya, terus apa, expat, ya, itu tadi saya udah share di depan. Nah, yang terakhir, ya itu, yang pasti adalah networking. Ya, jalin komunikasi yang baik, ya, sama siapapun. Nah, dia akan tiba-tiba ngasih rezeki aja. Gitu. Ya, jadi doain juga teman-teman untuk saat ini ya. Saya lagi on proses dari apa namanya jadi trial quest manager Algonova. Nah, Algonova itu juga company luar kan dari Dubai gitu. Jadi artinya kita itu satu ya, nggak perlu takut, nggak perlu gini. Oh ya tadi ada pertanyaan. Kalau kita biasa dapat klien lokal, bisa nggak dapat klien luar? Bisa. Tapi tanya sama diri sendiri, bisa bahasa Inggris nggak? Kuncinya satu, bisa bahasa Inggris. You can speak English or no? Itu aja. Bisa masih B1 tapi Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Jadi kita itu semua dari nol. Ya, saya juga dari scratch. Ya, sama. Ya, tapi kita harus punya itu. Seperti bilang, rajin. Ya, penyakitnya orang Indonesia apa sih? Sebenarnya cuma satu. Mau gampang, penghasilannya gede. Benar nggak? Tapi kita balik. Ya kan? Jadi kita sekarang balik. Maunya kita capek, hasilnya juga gede.
Karena kalau kita maunya gampang, hasilnya gede, itu cuma sementara waktu. Terus, ya, oke. Next, Mbak, terakhir. Ya, ini udah panjang kali lebar ini. Nah, ini sosial media saya ya, gitu. Jadi apa namanya? Ya mungkin teman-teman mau connect dengan saya silakan ya. Apa namanya? Ada di sini. Ya mungkin tadi take picture atau apa. Jadi ini saya ada Facebook, Instagram, TikTok. Gini, kan ada juga ya orang sosmed, tapi sosmednya pribadi nggak jalan, bener nggak? Kan ada orang sosial media manager, sosial media spesialis, tapi sosial media sendiri nggak aktif. Boleh aja, menurut saya. Sebenarnya belajar kita dari siapa sih? Dari sosmed kita sendiri, gitu loh. Makanya saya sebenarnya IG saya 2, TikTok saya 2. Kalau teman-teman pernah lihat TikTok namanya tips seputar dunia kerja, kalau teman-teman tahu itu punya saya. Tapi sama saya nggak ada di situ. Itu saya cuma share mengenai dunia kerja. Dan itu followernya udah 6.900. Udah hampir 7.000. Saya hanya repost. Dari mana aja, tapi saya tidak ngapus ya, saya repost. Dari Revoyu, dari mana saya repost. Seru banget kalau teman-teman tahu tips seputar dunia kerja. Ya, oke. Saya rasa itu aja dari saya presentasi kali ini. Ya, mungkin bisa dilanjut dengan pertanyaan, Mbak Fajar. Ya, makasih Mbak Widi. Saya stres bisa diadili, kok salahnya banyak ya? Mencari pekerjaan. Salahnya banyak ya? Oh, banyak ya yang miss gitu. Baiklah, nggak apa-apa ya Mbak ya. Salahnya banyak. Aduh. Mulai dari mengajar di upload ternyata Karena ada beberapa yang udah saya jawab ya. Jadi tadi ya, udah, bentar saya cari di sini. Jadi dari Oke, tadi ya, sebelum jadi ada IFSET sama English Radar, boleh dua-duanya. Tapi kalau English Radar itu dia gampang. Pasti hasilnya lebih tinggi tesnya. Nah, ya nih, bagaimana tahu job scam apa enggak? Ya, Mbak Widi, jadi gini. Ya, Oh, kenapa? salah sebentar, foto sebentar boleh? Hanya eman-eman kalau sayang kalau ini momen besar buat saya. Jangan sampai kehilangan momen. Baik, teman-teman, bagi yang berkenan untuk open, silakan. Sudah adakah perlu dipersiapkan? Oke, artinya sudah ya, cukup ya. Tidak ada lagi. Baik, kita ambil foto dulu. 1, 2, 3. Baik, untuk slide kedua. 1, 2, 3. Baik, slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, sekarang kami persilakan bagi yang mau bertanya. Ada yang mau share? Tadi sepertinya udah ada. Baik, Kak Novianti silakan boleh open mic-nya dulu. Halo, selamat siang. Terima kasih atas kesempatannya untuk Mbak Fajar dan Mbak Widya. Aku tadi ada menarik sih yang dari penjelasannya Mbak Widya terkait Facebook group ya untuk cari info VA. Karena memang aku nggak familiar pakai Facebook group. Nah, itu cara ngebedainnya atau searchingnya itu gimana ya? Apakah kita searchingnya di ketika VA aja atau cari yang spesialis khusus jenis job yang kita mau pilih gitu. Dan terus kalau yang terkait di Threads, tadi kan sempat disinggung tuh untuk cross check kan perusahaannya benar atau tidak. Karena kan kalau Threads itu kan kayak kurang lebih kayak Twitter ya. Dia tuh postingannya dalam temponya tuh cepat. Terus cara filternya tuh kita gimana? Kalau di Threads terus sama yang ngebedainnya dia akun official sama penipuannya tuh gimana, Kak? Terima kasih. Thank you. Ya, jadi gini Kak Novi ya. Jadi kalau Facebook, sebenarnya Facebook itu mudahnya adalah, tadi kan saya sudah kasih keywordnya ya, expats, digital nomads, ya misalnya seperti itu. Pasti yang pertama nongol adalah grupnya yang publik.
bukan yang private. Ya, tapi kalau pada saat kita apply atau kita join dengan grup yang publik, nanti grup private itu nongol sendiri. Seperti itu. Itu otomatis. Karena ada nih, seperti misalnya job vacancy in Bali, itu grup private. Dan itu nggak semudah itu orang lihat gitu, orang tahu. Jadi tiba-tiba dia nongol. Kalau kita cari misalnya, dia tuh ada digital nomad in Bali, ada job vacancy in Bali. Kalau job vacancy in Bali itu bukan saya tapi kerjanya di Bali. Dan itu setiap hari itu lokernya banyak banget. Tapi onset ya, onset di Bali maksudnya. Jobnya kerjanya kita di Bali kayak gitu. Tapi ada juga yang online, tapi dia pasang di situ ada juga. Nah, nanti lama-lama, jadi tiba-tiba Facebook itu nawarin yang grup-grup private itu dia akan nongol. Tapi kalau kitanya grup publiknya aja belum kita masukin, belum kita itu dia nggak akan baca kayak gitu. Terus kita mau cari apa? Ya kita cari sesuai dengan service kita apa. Kalau virtual assistant ada banyak banget. Digital nomad cari virtual assistant berjibun. Digital nomad US, digital nomad manapun itu banyak gitu. Jadi nggak usah takut, itu banyak. Terus kemudian tadi thread. Ya, kalau thread itu saya biasanya cek dulu nih akun ini, itu berasal dari mana. Itu saya cek dulu. Ya, terus kemudian saya cek kalau ada Instagramnya, kamu cek. Ya, Instagramnya kamu lihat dia juga akunnya dari mana. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau dia scammer itu otomatis ya teman-teman udah tahu, pasti dari Telegram. Ya kan, Telegram. Di situ ada di bio-nya cek Telegram, itu udah pasti scam. Akunnya masih baru, tapi dia posting banyak pekerjaan. Misalnya hari itu dia posting banyak, tapi sebelumnya dia nggak ada postingan, itu rata-rata scam. Dan itu dia bisa multi, ya, bisa multi banyak gitu. Ya, terus satu lagi mengenai apa tadi? Pencet lagi apa Mbak? Yang itu ya Kak, apa sih yang difilter ya? Yang tadi kan kalau di Oh, Facebook group itu kan ya. kita searchingnya kan VA. Terus kalau misalnya udah keluar nih general jobnya dari yang diposting-posting itu, apakah nanti akan muncul juga atau kita bisa filternya kurang lebih yang masuk ke kita tuh apa? Misalnya kayak aku kan punya pengalaman di Oh, customer service iya. atau sama di social media officer. At least aku pasti akan nyari yang relate sama pengalaman aku sebelumnya. Betul. Kalau setahu aku ya, kalau di Facebook yang aku lihat itu dia ada IT sama VA. Rata-rata yang banyak itu sama sosial media. 3. IT, VA, sama sosial media. Nah, nanti kalau mau cari yang global, campuran itu di digital nomad aja. Itu digital nomad ada CS, ada nyari bookkeeper, ada nyari sosial media. Tapi kalau teman-teman cari yang spesifiknya sosial media, itu banyak. Grupnya banyak. Gitu. Ya. Oke? Oh ya Jelas Kak, ya karena maaf aku boleh make sure aja tadi yang terkait yang di threads. Tadi kan Kakak suruh kita cek di Instagram sama Telegram ya untuk mastiin dia bukan fake account Telegram, atau tidak. dia pasti pakai Telegram, bukan Ya. di Oh ya, Telegram. sorry. Ya, nah itu berpengaruh juga terkait followersnya nggak sih Kak dari si akunnya itu atau bisa juga dia followersnya sedikit tapi memang udah official gitu akunnya. Pernah nemuin kayak gitu nggak Kak? Ya, terima kasih. Biasanya kalau official dia followernya nggak sedikit. Kalau official dia nggak sedikit followernya. Tapi biasanya kalau baru, Instagramnya masih 0 nih, follower 0, 0, udah pasti skip aja. Jadi gini, kita kalau cari lowongan, jangan asal. Makanya kenapa? Karena kita kan capek sendiri gitu, udah ngirim banyak gitu, nggak ada yang manggil gitu. Ya, jadi kalau udah kayak gitu, udah skip aja. Gitu. Ya. Oke, terima Oke. kasih infonya. Ya, sudah. Mbak Maria boleh di open mic. Mbak Novianti bisa diturunin dulu Mbak. Silakan Mbak Amalia. Open mic buku Mbak. Mbak Amalia dan Gita. Oke, belum bisa. Baik, Mbak Kamelia Rizky Andrea. Oh iya, maaf Mbak. Udah. Oke. Amalia. Oke, selamat siang Bu Kak. Boleh tanya? Ya. Kebetulan kan saya ini kan baru mau memulai dan kebetulan saya juga ketika baru memulai ini
kira-kira nih dalam memilih pekerjaannya itu sendiri, apakah kita sesuai passion atau sedang yang lagi lebih banyak yang dicari? Itu satu. Terus kedua, kan tadi kan kakak kan sempat bilang nih dalam portofolio itu misalkan nih antara digital marketing atau sosial media spesialis ataupun sebagai data entry itu kan dibuatnya terpisah. Berarti nanti kita buatnya pada saat kita mau daftar lowongannya berarti per lowongan yang kita masukin ya atau gimana? Itu yang kedua. Terus yang Oke. ketiga, tadi kan sempat membahas scam nih dan tadi untuk memulai nih karena kita baru memulai dan kemarin-kemarin tuh saya sempat nih mengikuti kayak sepertinya dibilang, oh ini ini gratis, ternyata ujung-ujungnya cuma sebuah link yang tadi yang kakak bilang itu adalah scam yang ternyata dari luar negeri tapi itu nggak jelas jadinya. Tapi itu kita kalau mau mulai itu dilihatnya dari apakah ada website khususnya sendiri, tapi itu ada yang khusus per level-levelnya atau bagaimana Kak? Terima kasih. Oke. Ya. Lalu tadi pertama apa Mbak Fajar? Aku tuh lupaan deh. Gimana Mbak? Tadi pertanyaannya pertama apa tadi? Lupaan saya. Memulai. Apa tadi? Kalau memulai itu kan apakah kita boleh nggak ikut mempelajari misalkan nih ada data entry, sosial media? Oh iya oke. Iya, benar ya. Jadi gini, untuk memulai yang pasti adalah kita punya basicnya apa dulu. Ya, jadi kita memulai sesuatu, misalnya saya bukan HR, terus saya memulai sebagai HR itu berarti akan banyak sekali effort yang saya tampilkan di situ. Dan itu menurut saya itu wasting time. Jadi makanya sampai saya bilang kita harus punya pengalaman yang relevan. Jadi kalau kita dulu CS, ya kita PA-nya CS aja. Karena itu dia akan otomatis mempermudah kita untuk mencari pekerjaan. Gitu. Ya. Jadi kalau misalnya kita basicnya mungkin IT, sebelum ini kita bisa juga jadi IT. Ya, jadi jangan pindah jalur yang sulit. Gitu. Ya. Terus yang kedua tadi mengenai job scam ya. Job scam. Jadi sebenarnya gini, jadi saya bagi teman-teman yang mau nanya job scam, ya jadi itu sebenarnya banyak banget. Ya banyak banget titik lemahnya yang kalian harus tahu. Ya entah di Facebook, entah di mana itu sebenarnya sih sama ya. Gitu. Jadi udah pasti satu kita lihat negara asal. Ya. Saya sebutin aja tadi kan saya sebutin ya salah satu negara di Afrika, Nigeria. Jadi kalau offeringnya dari situ udah skip aja. Mau itu bener kayak enggak kayak udah buang aja. Sorry to say. Banyakannya itu job scam. Kedua, tiba-tiba ada namanya dari Malaysia. Kok ada sih scam dari Malaysia? Ya, padahal sebenarnya Malaysia itu negara yang terbilang paling aman. Ya. Karena apa? Karena mereka juga banyak job scam yang tinggal di Malaysia. Orang Nigeria itu banyak di sana. Gitu. Dan mereka membuatnya seperti itu, gitu loh. Ya itu seperti saya bilang tadi di thread, ya kan postingannya cuma satu, tapi sehari itu dia posting beberapa pekerjaan. Terus misalnya tiba-tiba dia nawarin per jamnya 20 sampai $35. Ya kan? Terus tiba-tiba dia bilang kerjanya cuma ngetik. Ayo, siapa ya tuh yang kena scam? Ngetik dari PDF apa Word, ya kan? Itu udah scam tuh, ya. Jadi kayak gitu-gitu teman-teman harus tahu cara belajarnya gimana sebenarnya itu learning by doing juga. Ya, saya juga dulu juga hampir kena scam. Jadi bukan saya survive enggak. Tapi kita belajarnya learning by doing. Kalau misalnya saya jelasin di sini pasti panjang. Tapi teman-teman bisa lihat dari GPT. Minta aja GPT, tolong dong kasih tahu ciri-cirinya job scam atau scam job itu apa. Dia akan kasih tahu. Gitu. Sekarang itu bahkan lebih canggih. Kalau teman-teman buka LinkedIn saya suka post juga job scam itu sekarang dia punya berbagai macam trik. Dan sekarang model barunya adalah affiliate. Ya kan? Bukan job scam, tapi affiliate. Bayangin aja pusing kan? Udah ngurusin job scam, ngurusin affiliate. Yang scam juga gitu. Ya, itu ada. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti mampir ke LinkedIn saya, teman-teman bisa tahu. Saya suka share. Kayak gitu. Bahkan saya pernah di WA dia bilang ngakunya dia dokter
di Amerika, dia mau hire saya jaga supermarket India. Bayangin, jaga supermarket India di sana, dan saya pas cek di GPS itu di map itu ada supermarketnya, ada di situ di Amerika. Tapi kita akal sehat, orang kita nggak pernah ngelamar, ngapain kita mau ke sana, orang kita nggak pernah ngelamar, ya kan? Jadi sense ininya ya, intuitifnya dipakai. Tapi jangan kita guessing sendiri, tanya sama yang lebih pintar, tanya orang yang lebih tahu. Gitu. Kak, ini benar nggak sih, Kak? Kayak gini. Ya. Terus satu lagi apa tadi, Kak? Satu lagi itu mengenai per level, dan perlu nggak sih sebenarnya sertifikat itu sendiri, Kak? Oke, gini. Sebenarnya gini ya, sertifikat itu sebenarnya adalah salah satu, gini, nggak terlalu penting, tapi juga penting. Untuk tertentu, seperti IT misalnya. Ya kan? VA itu menurut saya ya, saya bukan ini ya, saya bukan penganut saya harus kursus, tidak. Ya, kursus itu banyak. Kursus sesuaikan sama budget kita. Jadi kalau budget kita tinggi, kita bisa ngambil yang kursus yang lebih tinggi. Tapi kalau budget kita sedang-sedang, banyak kursus yang sedang-sedang. Kalau kita nggak mampu lagi, kita ada kursus yang cuma lihat video, gitu. Semampunya kita aja. Kenapa? Kalau kita certified VA, menurut saya itu akan jauh lebih baik, gitu. Dibanding kita masih merangkak, kita belajar sendiri, kita nggak tahu nanya sama siapa. Gitu ya, Kak. Nanti Baik. kalau misalnya kurang jelas nggak apa-apa, WA saya aja. Oh iya, baik, Gitu. Kak. Terima kasih. Ya, oke, sama-sama. Silakan. Berikutnya Mbak Kamelia, silakan. Bisa open mic. Enggak. Baik, Miss, saya ingin bertanya, perihal berarti PA tadi, VA harus spesialis ya. Mengingat saya sering kali sebagai avatar, saya agak kebingungan untuk ke arah mana. Kemudian untuk LinkedIn ini jadinya kayak gimana ya, Miss? Karena kan harus beda-beda ya tadi untuk portofolio. Kemudian untuk LinkedIn-nya bagaimana? Itu aja sih untuk saat ini. Oke, ya. Jadi sebenarnya gini, menentukan kita tuh sebenarnya kita kan kalau gak ada ya avatar gitu ya, kita sendiri harus nentuin maunya kemana gitu. Jadi nggak bisa kita nanya ke orang. Kita harus nentuin nih, tetapin dari sekarang. Ya, kita mau sosial media, kita mau email marketing, kita mau lead generation, misalnya. Tapi gini pertanyaannya sekarang ke teman-teman yang sosial media, pertanyaan saya. Apakah sekarang sosial media suka nggak sih kalian disuruh nyari sales orang sosial media? Benar nggak? Bukan tugasnya naikin engagement doang, Kak, tapi suruh nyari apa? Leads. Benar nggak? Terus apakah kita sebagai orang sosial media terus kita nggak mau belajar lead generation? Gara-gara kita nggak mau? Nggak mungkin juga. Nggak akan, yang mempekerjakan kita tuh nggak ada. Nggak akan. Tetap aja, karena apa? Zaman sekarang kita tetap harus ngikutin perkembangan zaman. Kalau sosial media harus belajar lead, nyari leads, ya kita belajar gitu. Ya, gitu. Terus kemudian tadi LinkedIn, mengenai portfolio. Ya, jadi LinkedIn itu sebenarnya nggak khusus. LinkedIn itu kan nggak khusus ya. Kita mau nulis apapun itu silakan. Tapi kalau portfolio itu wajib per service. Itu wajib. Biar apa? Biar yang hire kita nggak puyeng. Masa tiba-tiba di sini schedule kalender, terus tiba-tiba di sini sosial media. Ya, jelas ya. Jadi kayak gitu. Kalau LinkedIn bebas, bonus apa aja bebas. Gini, personal branding itu, saya sekali lagi ya, bagi teman-teman mungkin yang LinkedIn-nya masih nol, masih males nulis, masih cuma nge-sharein LinkedIn-nya orang, belajar nulis. Saya kalau males nulis, pakai GPT aja. Beb, ya kan saya kan GPT, Beb, tolong dong bikin artikel LinkedIn soal ini. Yang penting kita promnya bener. Dibikinin sama dia, thread. Ya, gitu. Ya, kenapa kita personal branding itu perlu? Karena orang akan melihat dari situ. Jadi CV kita itu dilihatnya bukan dari CV yang kita kirim, tapi dari LinkedIn. Jadi user itu nggak ngeliat CV kita, gini, oh kalian bisa nulis ya, oh apa namanya, bla 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 bla, tapi dilihatnya dari apa? Dari LinkedIn.
Gitu loh. Bagaimana orang lain tahu kalian itu bagus? Bagaimana orang lain tahu kalau kalian itu berkualitas? Bagaimana orang tahu kalian punya pola pikir kalau kalian nggak pernah nulis apa-apa? Ingat, kita pekerja remote punya teman namanya GPT, punya Gemini, punya Cloud, bener nggak? Itu teman baik kita sekarang, ya kan? Ya, manfaatin gitu. Tapi jangan semua nulis pakai GPT ya, ketahuan artificial. Boleh ngetik, terus minta revisiin GPT, benerin dong kalimatnya. Dia akan ngerevisi, tapi nggak 100% dibikin baru. Gitu, Kak. Miss, jadi kalau misalnya aku nih ada dapat penilaian di review Google gitu kan atau Gmaps, kemudian aku letakkan di LinkedIn, apa itu bisa ya? Gmaps, itu penilaian Iya, apa Gmaps? karena kayak layanannya bagus, sekian dan segala macam, saya puas dan begini, apa boleh Oh, saya? ya. Oke. Boleh aja. Tapi better, kalau menurut saya, itu dipindahin dulu ke Canva. Nggak apa-apa. Tapi dimension. Dimension customer-nya, bintang berapa, misalnya gitu kan, ada ratingnya kan, dari customer siapa, itu nggak apa-apa, pindahin aja ke Canva. Canva kan ada pilihannya tuh, Timoni. Nggak apa-apa, pindahin aja. Jangan di-screenshot menurut saya. Gitu. Oke, Nanti baik. kalau Terima misalnya kliennya butuh, ada buktinya kan gitu. baik. Gitu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya, Kak, silakan ke Erwan apa dulu? Oke, Ibu izin bertanya, balik lagi terkait job scam. Mungkin lebih spesifiknya di LinkedIn. Tadi kan udah sebut dijelasin secara generik dari negara segala macam. Cuman ada dua pertanyaan. Pertama, gimana cara kita memastikan profil yang mau ngerekrut kita nih valid atau enggak? Sama kedua, offering seperti apa yang ini nih valid nih atau ini nih scam gitu, Bu. oh ya, jadi di LinkedIn ya khususnya ya. Jadi yang pertama yang nawarinnya valid atau enggak, ya kan? Yang kedua seperti apa jobnya ya kan, gitu ya, Iya, Bu. ya kan? Nah sebenarnya sih itu mostly nggak beda jauh ya dengan yang lain. Jadi kayak gini. So, kalau misalnya dia perusahaannya itu valid nggak sih? Orangnya valid nggak sih? Orang itu ada nggak sih? Itu sebenarnya sih gampang ya. Kalau menurut saya yang lihatnya. Jadi kita lihat aja dia postingan dia. Kita scroll, kita tuh cari tahu postingan dia, gitu loh. Postingan dia itu seperti apa? Ya, jadi karena biasanya kalau HR itu biasanya satu yang paling tahu kalau dia valid atau enggak, followernya banyak, benar nggak? Coba deh kalian tahu, cek di LinkedIn. Namanya hiring, ya ada sini hiring. Itu followernya aja 10.000. Benar nggak? Ya minim 10.000. Itu udah pasti itu valid biasanya. Itu dari situ udah ketahuan. Terus kedua, kalau misalnya memang ragu-ragu, nggak apa-apa seperti saya bilang, cek aja lihat GPT. Gitu. Tapi linknya aja dimasukin ya, jangan fotonya, linknya aja dimasukin. Kayak gitu. Nah, terus job pekerjaan jenis apa yang apa skema atau enggak itu sebenarnya itu gimana ya? Menurut saya itu sama aja sih. Gitu. Artinya banyak yang nawarin data entry, ending-endingnya apa, ya. Banyak yang nawarin jadi HR recruitment internship, tahu-tahu jadi suruh jualan affiliate. Ada. Ya, jadi kita nggak bisa juga apa namanya cari cari jenis pekerjaannya, tapi ternyata ya bohong gitu. Jadi dari kita sendiri aja yang memang harus punya make sense atau punya analisa gitu. Karena jujur mereka tuh banyak versi ya. Saya juga udah banyak banget yang nawarin begini begini begini. Taunya di lewat email suruh ke Telegram juga. Jadi kita udah menghindar lewat email lewat Telegram juga gitu. Ya, udah sampai seperti itu job sekarang. Gitu. Ya, jelas Kak? Jelas, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, Selanjutnya, silakan yang lain. Open cam dulu, Kak. Kak 3D Mendes. Namanya keren loh, 3D Mendes keren. Kirain saudara Sergio Mendes. Bisa jadi. Baiklah. Saudara Sergio Mendes ini. Vina, Kak Arvina Indra, silakan Kak. Sepertinya Halo, Kak.
Oh ya, Halo Oke, Kak. mau tanya sih untuk Mbak Widya, kalau misalnya kita kasih portofolio di apa maksudnya pengalaman untuk lokal company, tapi misalnya kliennya minta, oh aku misalnya mau ada pengalaman nih kamu untuk handle beberapa, maksudnya semisal kliennya dari negara Malaysia, semisal. Nah, mereka pengen minta apa ya? Bisa nggak kamu ngerjain untuk region yang sama kayak gitu? Nah, itu nanti kita bangun portofolionya gimana ya, Mbak Widya? Atau kita harus meyakinkan mereka pakai dummy project kita atau gimana gitu? dia udah ada pengalaman apa belum? Kalau lokal ada, Tapi tapi masih tapi job desk-nya beda. hampir sama, cuman beda region aja, Mbak. Kayak misalnya harus Oh, handle, misalnya mereka harus apa ya? Kita harus buktikan bahwa oh ya kamu pernah kerja untuk apa ya pengalaman internasional lah kayak gitu. Tapi kita masih belum ada tuh. gini. Itu sebenarnya gini ya. Kuncinya kita kerja mau onsite, mau online itu jangan bohong. Gitu aja. Sekarang gini ya, ini dummy project itu juga itu kadang-kadang jadi kendala buat kita sendiri. Benar nggak? Kalau kita bukan fresh graduate, ngapain kita pakai dummy project? Dummy project itu kan biasanya digunakan buat orang-orang atau anak-anak habis mahasiswa yang emang dia nggak punya project ya untuk dibuat di portfolio gitu. Atau misalnya baru kursus PA lulus dia belum punya project, ya boleh juga. Tapi dummy project itu bukan project bohong, ya kan? Dummy project ada project yang dulu kita kerjakan gitu. Artinya tetap aja gitu. Tapi kalau kita sudah punya pengalaman yang sama, ya kita bisa presentasikan aja pengalaman kita di portfolio itu. Tapi ingat juga ya, dengan pengalaman sebelumnya, company sebelumnya apakah memperbolehkan kita untuk show up angkanya? Kan kadang-kadang kan kita, apa, ini ya, kita tampilin secara global gitu, angkanya sekian-sekian. Nah, itu boleh apa enggak? Kayak gitu. Tapi kalau masih udah punya pengalaman yang sama, kenapa kita mesti pakai dummy? Ya kan, dummy itu dipakai buat yang baru-baru aja, gitu. Gitu, Kak. Oke, Mbak Widya. Tapi kalau untuk lokal company misalnya punya pengalaman di Indonesia, tapi misalnya kita mau ngelamar ke Malaysia gitu untuk remote gitu, mereka mempertimbangkan, oh kamu harus punya ini nih pengalaman internasional. Nah itu nanti gimana ya Mbak? Oke. Kebangun portofolionya. Nah, jadi gini, saya punya punya idiom. Ini sebenarnya sih kayak satire gitu ya. Kalau kita belum pernah punya klien, untuk dapetin klien satu klien itu effortnya luar biasa. Setuju? Kalau kita sudah punya klien, itu untuk nambah klien lebih mudah nggak? Lebih gampang. Kalau kita dapetnya klien lokal, mau dapat klien internasional, effortnya luar biasa nggak? Luar biasa. Tapi kalau kita sudah punya klien internasional, mau dapat klien internasional itu lebih mudah. Intinya, kalau kalian udah dapat klien internasional, cahin dulu mau Malaysia kek, Singapura kek, nggak usah jauh-jauh US dulu. Singapura, Malaysia, Filipina, Vietnam, pokoknya klien di luar Indonesia, pegang itu. Dia akan lebih percaya pada kita untuk meng-hire kita kalau sama-sama dapat klien internasional. Gitu. Kalau klien Amerika, dia lebih senang kalau kita sudah punya pengalaman sebelumnya handle klien Amerika. Mungkin seperti itu. Karena Amerika itu berbeda ya, dari attitude ya mungkin gitu. Makanya mereka pengennya yang sudah pernah handle klien Amerika. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya dari klien lokal, ya kita harus effort gimana caranya bisa nembus klien internasional, tapi nggak usah jauh-jauh dulu. Tetangga sebelah Malaysia, Singapura, kayak gitu. Gitu. Ya, jelas ya. Oke Mbak Widya, makasih. Ya, sama-sama. Baik, Tadi yang Mbak Tride selanjutnya jadi. Kak Tride, baik. Silakan Kak. Oh, ya silakan. Selamat sore. Aduh ini Sore. apa namanya Zoom kali ini insight-nya banyak banget buat saya ya. Karena saya itu yang boncos termasuk yang boncos di Upwork karena udah bayar token dan belum dapat klien sampai sekarang. Kemudian saya tidak memperpanjang itu lagi.
Nah, tadi kayaknya pertanyaan saya juga sempat disinggung sekilas oleh Mbak Kamelia ya, yang soal bagaimana portofolio di LinkedIn kita perbaiki, dan Mbak Widi sudah menjawabnya. Terima kasih. Saya sudah kebayang apa yang harus di-revise gitu ya. Nah, pertanyaan saya begini, Mbak Widi. Saya itu kan berbelas tahun jadi kroco mumet ya di perusahaan telco. Dan saya sudah lama sekali pegang. Saya itu sebenarnya konseptor event. Tapi setelah saya pensiun dini, saya itu sebenarnya juga selain bisa sebagai konseptor, hampir kerjaan saya itu suka desain. Jadi setelah saya pensiun dini, saya switch-nya itu jadi fashion designer, kemudian switching lagi jadi bikin sabun organik bla bla bla. Pokoknya segala macam cara supaya saya bisa tetap survive gitu ya. Kebingungan saya juga sama mungkin seperti Mbak Kamelia, karena hampir bisa ini, bisa itu, tapi di permukaan gitu, nggak deep gitu ya, di permukaan. Nah, itulah yang membingungkan saya gitu sebenarnya. Nah, tapi akhir-akhir ini sudah saya putuskan, mungkin saya mau jadi Canva graphic designer saja. Nah, pertanyaan saya, karena saya juga sekarang memanage 3 akun Instagram saya yang beda-beda core bisnisnya, apakah untuk menjadi VA ini saya harus bikin IG baru yang khusus ngomongin bahwa saya akan deep dive into Canva graphic, atau saya melanjutkan saja IG saya yang personal branding saya yang followernya juga sudah 1000-an itu, kemudian saya switching menjadi VA untuk Canva graphic designer, Mbak. Oke. Paham. Oke, ini sebenarnya pertanyaannya jawabannya gampang. Jadi dari 3 Instagram itu, mana yang menurut Mbak itu yang paling nggak aktif? Ya, jadi dari 3 itu, dari mana pilih aja salah satu yang nggak aktif, itu postingannya kalau nggak terlalu banyak ya menurut saya, hapus saja. Hapus kan followernya nggak berkurang kan? Ya kan? Nah, baru di situ kita branding di situ nggak apa-apa. Daripada kita bikin baru, terus kita peter. Kita udah ngurusin 3, terus kita ngurusin lagi buat VA. Karena jujur ya bagi teman-teman, kalau kita sebagai VA, kita memang harus punya Instagram sendiri. Gitu. Jadi teman-teman, kenapa saya punya Instagram 2, satu Instagram pribadi saya, satu Instagram khusus VA, namanya widyasuti.va. Memang nggak dicampur. Tapi kalau kita udah terlanjur punya Instagram banyak, pilih aja salah satu. Gitu. Karena Instagram saya yang Widyasuti VA itu sebenarnya Instagram saya yang lama, cuma nggak aktif. Gitu. Jadi itu saya hapus, saya jadiin Instagram untuk VA. Jadi followernya nggak kurang. Gitu. Boleh satu lagi pertanyaannya? Boleh. Satu aja. Ya. Saya tadinya sangat aktif di Facebook pribadi, dan itu saya kata teman-teman, I am a good storyteller gitu ya. Nah, tapi kemudian itu membuat saya terlena sehingga LinkedIn saya tuh nggak saya urusin gitu, Mbak Widi. Nah, belakangan saya mulai mengurusi LinkedIn saya lagi. Nah, kalau saya mau relate dengan kan kita boleh punya dream untuk aku pengen deh punya klien luar negeri gitu kan. Nah, tadi kan salah satunya sering-sering posting di LinkedIn. Nah, saya sedang mulai merutinkan, tapi saya masih menulisnya dalam bahasa Indonesia. Itu gimana? Should I switch the language? Oh, nggak usah. Kan di LinkedIn sudah ada terjemahan. Oh, oke. Nggak usah. Udah ada translation-nya kok. Tapi kalau saya sendiri secara pribadi kadang suka nulis dalam bahasa Inggris, tapi saya tetap mesti bantuan GPT ya, karena kalau bahasa Inggrisnya LinkedIn kan harus profesional. Iya, kan? betul. Nggak bisa kita ngarang gitu. Iya, Jadi iya, tetap aja saya kadang-kadang nulis pakai bahasa Inggris, kadang nulis murni tulisan saya sendiri di situ, tapi ada juga yang saya minta bantuan GPT. Biasanya kayak misalnya saya mau nampilin sertifikat, kan males ya nulis ya, udah suruh aja GPT yang nulis. Tapi kalau kita pengalaman pribadi, boleh kita tulis sendiri. Tapi kadang-kadang kalau lagi males, coba deh tolong tulisin dalam bahasa Indonesia gitu, nggak apa-apa. Tapi ingat ya, apa yang AI tulis atau GPT tulis itu kita periksa lagi.
Karena kadang-kadang dia nulisnya salah. Jadi yang kita Hmm. mau bukan itu gitu. Nggak apa-apa, nanti kita bilang aja, Beb, lo salah, Beb, gitu. Oh iya, iya, maaf ya, gitu. Karena di pintu juga minta maaf kan gitu. Kayak gitu. Jadi jangan langsung diposting ya, dibaca dulu gitu. Sama dengan kita ngelamar kerja. Kita boleh aja misalnya, Beb, bikinin dong emailnya mengenai ini. Gitu. Tapi ternyata pas orang kita nggak bisa Trello, kita nggak bisa Asana, ngapain tuh ditulis di situ, ditongolin Trello Asana gitu. Ya, jadi kita tanggung jawab kita dong nanti kalau di interview. Gitu. Gitu, Mbak. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan. Mbak Elisa. Silakan Mbak Elisa. Assalamualaikum everybody. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Mbak Ain si Teteh ini Mbak. Aduh, yuk gini Teh, aku langsung on point aja ya Mata Widi ya. Aku juga sebenarnya tuh punya akun ini, LinkedIn kan. Sebenarnya aku punya akun LinkedIn, itu udah kayaknya hampir 10 tahun kayaknya deh. Apa misalnya kan, kadang kan aku bingung gitu loh, mau nulis di mana, nulisin apa gitu kadang-kadang kan. Sementara kan waktu waktu aku LinkedIn itu kan emang aku di saat itu posisiku bekerja sebagai PR gitu loh. Nah, sementara kan ibaratnya kan aku kan switch career kan istilahnya kan. Hmm. Nah, itu yang aku bingungin gitu. Ini mau nulis apa gitu. Bonus apa? Oke. Sebenarnya gini, LinkedIn 10 tahun lalu dulu nggak berlaku. Jadi kan aku bikin baru Jadi gitu. jadi bikin baru. Oh, Saya bikin sama. baru. Saya kan di perusahaan terakhir itu 13 tahun ya. Dia kan nggak pernah update. Akhirnya pas saya buka lagi kok LinkedIn-nya berubah. Jadi saya bikin baru. Jadi caranya kita bikin baru dan kita dari nol, kita merangkak hubungan sama orang itu butuh proses. Saya Oh, iya. butuh waktu 10 bulan untuk mencapai kalau nggak salah sekitar 2.000 follower. Terus Jadi kalau kita menghubungkan, jangan follow ya teman-teman. connect berarti. Bukan. Jadi kan dia ada batasnya satu hari 15 gitu ya nggak apa-apa. Setiap hari kita rajin aja hubungin sama siapa-siapa. Nanti kan naik. Nanti kalau udah 500 follower biasanya ntar ada orang yang follow kita. Kayak gitu. Tapi ingat, IG-nya, link-nya jangan kosong. Gitu. Kalau saya juga pertama posting follow yang like cuma 2. Ya kan? Viewernya cuma berapa. Kalau sekarang saya posting bisa 1.500 viewernya yang ya walaupun komennya nggak banyak tapi like-nya bisa 20, 30 kayak gitu. Oh gitu. Terus kalau yang Iya. kalau misalnya kan yang di Facebook itu loh, ya kan? Yang di Facebook itu kan aku emang sering lihat ya kayak digi-digi nomad group gitu ya. Aku bingungnya gitu kan. Maksudnya apa aku misalnya nge-wall di situ sebagai misalnya aku si ini gitu kan, nah si aku si ini gitu. Maksudnya kadang-kadang aku suka yang aduh, ini gimana ya gitu takutnya bahasanya nggak enak gitu kan. Kalau soalnya kan selama ini aku juga istilahnya English itu aku belajar istilahnya dari beberapa teman yang istilahnya aku kenal dari community gitu loh. Nah, itu dia gitu. Cuman ini bahasanya harus gimana gitu loh. Apakah bahasanya Bahasa resmi sekali atau gimana kan sebenarnya gitu. bahasa itu gampang ya. Bahkan teman-teman yang luar yang maksudnya cari kerja juga mereka tuh cuma ngetik biasa loh. Hello, my name is ini. Saya pengalaman sekian tahun jadi social media spesialis misalnya. Ada pekerjaan yang bisa ditawarkan kepada saya jenisnya full time atau part time gitu-gitu sih. Jadi Oh sebenarnya gitu. itu nggak seribet yang dibayangin kok. Oh gitu. Ah, nggak kayak kita di LinkedIn gitu hal ini nggak usah Kalau LinkedIn kan aja iya. biasa gitu. Kalau LinkedIn kan kita harus Betul. proper Tapi kalau proper. Facebook enggak. Oh gitu. Tapi permasalahannya cuma di approve apa enggak sama adminnya udah itu doang. Hmm. Tapi kalau masuknya ke digital nomad pasti di approve. Oh di Genomet sih. Tapi ya sosial media, virtual assistant, digital nomad itu biasanya di approve. Tapi kalau expat ada saya follow expat Jakarta itu followernya udah 72.000 nggak di approve. Serius. Gitu. Oh my God. Gitu gitu gitu. Gitu ya. Makasih ya Teh ya. Iya, Assalamualaikum. ya. Waalaikumsalam. Udah lagi?
Aku enggak Cukup sih. ya. Ini banyak banget pertanyaannya teman-teman. Kemudian Oke. pada karena udah meninggal Facebook ya. Ya Nih, banyak itu Facebook ya mungkin postingnya gimana, barangkali seperti itu Mbak Lisa. Yang beberapa menanyakan. Kalau Mbak Lisa aman Facebooknya? suara putus-putus deh, Mbak. Nggak apa, Mbak Fajar? Benar. Oke, beberapa pertanyaan tuh Mbak Widi di profil Facebook. Kemudian postingannya di Facebook harus Ya. gimana? Gitu banyak pertanyaan. Iya. Ya, tadi kan ada yang udah sempat saya jawab ya. Ini coba saya cek mana yang belum saya jawab nih. Kalau scam udah saya kasih info ya, gimana cara cari taunya. Berarti gini teman-teman, ya itu kan WA saya tuh silakan open. Kalau misalnya teman-teman mau tanya aja nggak apa-apa. Ya, misalnya kenalin aja nama terus dari ini gitu. Apa namanya, fill the screen apa nggak apa-apa gitu ya. Jadi jadi nih bagaimana cara kita mengkonfirmasi akurasi jam kerjaan kita nanti ke klien. Biasanya dia ada pakai ini juga kan ya, pakai clock gitu ya untuk klien-klien tertentu. Tapi kalau kita statusnya freelance, mereka biasanya nggak pakai. Tapi mereka akan minta kita sudah deliver tugasnya dengan baik atau tidak. Itu yang poinnya dari klien. Tapi kalau misalnya kita kerjanya full time, itu otomatis atau part time, bagian dia pakai clock ya, pakai jam gitu ya, ada timernya kayak gitu. Terus sudah gitu, eh apalagi nih sini. Apakah jumlah follower mempengaruhi? Ini nih, kalau cari kerjanya di Facebook, lalu personal brandingnya dibangun di mana? Gini, sebenarnya, oh ya tadi ada yang lain juga kan ya, Facebook itu bisa kita personal branding juga boleh. Gini, ada orang yang mencari kerja di Facebook, tapi pada saat dicek Facebooknya kosong. Ada orang cari kerja di Facebook, pada saat cek di Facebook, Facebooknya di private. Sekarang bagaimana klien mau hire kalian, Facebooknya aja nggak tahu bagaimana caranya. Facebooknya aja lu kayak begitu. Kalian ngaku digital marketing, pada saat dibuka Facebooknya nggak ada isinya. Atau di private. Ya, jadi personal branding itu boleh di mana aja boleh. Mau di LinkedIn, di Instagram, di Facebook, tapi better di LinkedIn atau di Instagram. Tapi LinkedIn paling utama. Gitu. Ya, tadi yang terus kemudian, nah ini personal branding aku sendiri, maksudnya ini juga berkabar siapa tuh ada yang reach out. Ya benar. Kapok Bu, banyak slotnya. Gini, mau Upwork, mau berbayar, nggak berbayar itu sekarang itu di mana aja. Ya, tinggal kita sendiri yang bisa yang nyaring kita sendiri, bukan orang lain, bukan dari Upwork, bukan siapa. Kita sendiri yang punya restricted, punya batas, bukan orang lain. Gitu. Kalau kita belum punya Facebook, mau buat Facebook baru, ya itu mempengaruhi nggak Bu? Jumlah teman itu mengaruhi kepercayaan nggak Bu? Sebenarnya bukan masalah itu. Ya, yang masalah adalah pada saat kita ngirim lamaran ke mereka, itu mereka percaya nggak sama portfolio kita? Facebook kan kita nggak dilihat. Tapi CV kita, portfolio kita dipercaya apa nggak sama mereka? Gitu. Jadi kalau Facebooknya masih baru, ya udahlah, ya kita cari teman aja. Ya itu mah nggak ngaruh. Ya. Terus upahnya bersaing nih maksudnya apa nih? Upah bersaing dengan Filipina. Oh ya, satu lagi sekarang nih, mungkin ada pergeseran ya teman-teman. Jadi, ini saya cerita aja nih, Cyberbaker itu kalau bagi teman-teman yang tahu, itu kan dia agensi Filipina ya, VA. Dan ternyata mereka sudah buka untuk negara lain. Artinya, menurut saya, mereka sudah tidak 100% percaya dengan VA dari negara sendiri. Ini kesempatan buat kita. Ya, makanya kenapa rajin-rajin internet market research gitu ya. Terus apa lagi nih?
Indonesia Palu Gada, ya terima nasib ya, masalah Palu Gada. Oke, kayaknya udah nggak ada ya. Kita diisi Halo. dengan kata-kata penutup dulu ya. Oke, Terima ya, kasih. ya. Aduh, sampai nggak terasa ya. Oke deh, oke. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir untuk sesi Spill the Screen hari ini ya. Jadi, semoga apa yang saya berikan kepada teman-teman, insight-insight ini sebenarnya itu adalah hasil dari pengalaman saya dan juga saya riset. Jadi, karena saya orang sosmed, saya itu suka cari tahu, bukan hanya lewat sosial media, tetapi juga suka tanya kepada alumni atau kepada kakak-kakak yang lebih senior ataupun kepada teman-teman kita yang lebih pintar. Jadi jangan malu, jangan males, dan konsisten, ya. Dan kita juga harus jadi PA yang atau remote work yang punya spesialisasi, jangan yang generalis. Jadi kita lebih baik kita fokusin apply ke beberapa lowongan pekerjaan yang spesialis daripada kita nyebarin lowongan ke tempat generalis yang kita sendiri sebenarnya juga nggak akan di notice sama user, ya. Jadi semoga dengan adanya share kali ini bermanfaat buat teman-teman, ya, karena ini juga sebenarnya ada beberapa ilmu yang saya dapatkan dari waktu saya kursus PA, dan juga terima kasih kepada Mbak Dia yang sudah mempercayakan saya di sini dari teman kreatif, ya, karena saya juga alumni VACC 2025. Ya, jadi ya pokoknya yang penting bagi teman-teman ya percaya diri, ya, tapi percaya dirinya juga jangan asal. Ya, percaya diri kalau kita mampu, ya kita yakin, tapi kita juga punya ukuran kemampuan. Jadi kalau kita nggak mampu, ya kalau kita nggak nguasain, jangan bilang kita kita tahu seperti itu. Karena itu banyak kejadian ya, terutama orang Indonesia. Ya, portfolionya bagus, pada saat dilihat ternyata jabatannya admin. Lah, itu bagaimana ceritanya? Ya kan? Itu sebagai saya bilang makanya integritasnya kita pertahankan. Saya rasa itu aja, Mbak Fajar. Nggak ada suaranya, Mbak. Di mute, Mbak. Saya akan menyampaikan oleh-oleh dari kreatif Mbak, kenang-kenangan. Ucapan terima kasih sekali untuk kontribusinya, ilmunya, dan inspirasi yang luar biasa buat kami semua peserta. Kemudian tim juga, ini luar biasa. Insight banyak banget, Mbak. Saya kerasa banyak banget caranya. Jadi punya feedback untuk memperbaiki banyak hal. Semoga teman-teman juga mendapatkan manfaat yang luar biasa ya, bisa diambil ilmunya, bisa segera dipraktekkan. Kita mengudara bareng-bareng ya, Mbak. Pasar Ya, global. terima kasih. Baik. Terima kasih, Mbak Fajar. Ya, terima kasih Mbak Widi. Jangan kapok Terima ya. kasih teman kreatif. Terima kasih semuanya ya yang udah hadir. Terima Nanti bisa kontak saya aja kasih. kalau ada pertanyaan ya. Oke, saya tunggu. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum. saya kembali ke belakang saya. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Widi. Iya, sama sehat selalu ya. Sama-sama. Amin. Amin. Jangan lupa untuk ingat dan link absen jangan lupa. Kemudian minggu depan masih ada lagi spill screen ya teman-teman. Saya akan sampaikan yang akan menyampaikan materi untuk minggu depan masih ada dari klien global. Kali ini yang disampaikan yang miss. Ini nanti yang akan menyampaikan Mbak Nadia Ramadhani. Kemudian
ingin tahu saya tentang klien global, terjawab ya. Selama ini cuma ngejar-ngejar Upwork nih, ternyata nggak cuma di Upwork, banyak banget yang bisa kita cari kliennya. Dan bahasa Inggris ternyata tetap butuh ya teman-teman. Kayaknya harus kirim insight sebanyak-banyaknya biar teman-teman bisa dapat free class English class dari Space English. Dan seperti yang sudah disampaikan, mohon maaf, seperti yang sudah disampaikan Mbak Widi tadi, bahwa kita harus punya spesialisasi, kemudian benar-benar memiliki pemahaman di bidang itu, memiliki pembeda. Buat teman-teman yang masih bingung, bisa banget nanti untuk ikut blueprintnya dari teman kreatif ya teman-teman. Jadi pastikan untuk kirim insight sebanyak-banyaknya. Terima kasih antusiasnya untuk hari ini. Sampai jam 3 nggak kerasa ya, sudah lebih. Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih mewakili Mbak Widi dan tim dari teman kreatif. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf jika masih ada yang kurang. Baik, saya tutup webinar hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat hari Minggu. Terima kasih teman-teman.